Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelnya Kiss Art bersama saya Ana Bilkis. Video kali ini saya nggak bikin tutorial lagi ya, tapi mau spill-spill batu-batuan atau manik kaca yang udah kumpulin ya. Jadi saya kumpulin paket-paketnya. Nah ini mau saya packing, mau saya pindahin ke box laci. Kenapa sih kok bikin ginian? Jadi ini sekaligus nge-review ya manik-manik kaca yang sudah saya beli. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih pemula atau mungkin masih ragu untuk membeli manik kaca, nah di sini saya mau sekalian kasih satu persatu dari mulai bentuknya, coraknya, modelnya, dan variasi warnanya, supaya kalian mungkin masih ragu atau takut mau beli atau mungkin nggak tahu besarnya gimana. Nah itu bisa menjadi rujukan gitu ya. Jadi biar kalian semakin mantap untuk membeli bahan yang mau saya spill ini. Karena emang belakangan ini saya lagi suka banget nih ya ngumpulin bentuk-bentuk aneka model dari manik kaca. Nah, jadi sekalian lah ya saya spill di sini, dan jangan khawatir untuk semua yang saya videoin nanti insya Allah akan saya tampilkan link pembeliannya di mana. Karena beberapa ini alhamdulillah saya hasil semedi ya di Shopee, jadi dapat harga yang lebih murah, termasuk di box mini laci seperti ini ya teman-teman. Jadi alhamdulillah dapat sepertinya sih paling murah ya karena memang saya tuh kaum mendang-mending gitu ya, jadi milih yang harganya lumayan. Jadi kalau kita mau beli banyak itu nggak tekor ya, apalagi saya itu kan di Kalimantan ya teman-teman. Jadi kalau beli barang itu banyakan sih beli ongkir gitu. Nah ini beberapa box yang saya beli, box laci mini yang sebenarnya emang udah viral ya, udah sering dipakai para crafter itu. Jadi baru telat sih ya saya baru beli ini sebanyak ini. Jadi ada beberapa juga yang masih saya simpan untuk stok, mungkin nanti saya butuh tempat manik-manik lagi. Nah ini hanya 4 dulu yang saya pakai, dan mau saya masukkan satu persatu manik kacanya. Sambil videonya berjalan saya kemas manik satu persatu manik-manik kaca ini sambil cerita-cerita ya teman-teman. Jadi tentang manik kaca ini sebenarnya terbuat, yang saya tahu ya kalau hasil baca di Google itu katanya manik kaca ini sebenarnya terbuat dari limbah. Jadi ada limbah industri, limbah rumah tangga itu yang berbahan kaca. Jadi mereka itu kumpulin ya, kemudian dipanasin gitu kan, terus kemudian mereka bentuk sehingga menjadi bentuk yang lucu-lucu seperti ini. Jadi ini termasuk salah satu sebuah karya yang sangat patut diapresiasi ya teman-teman ya, karena ini berasal dari limbah kaca. Jadi kaca-kaca yang udah nggak terpakai mereka olah lagi, mereka bentuk menjadi manik kaca yang lucu-lucu. Nah dari manik kaca ini kira-kira apa aja sih yang bisa dibikin ya? Kalau saya sendiri sebenarnya banyak. Jadi macam-macamnya itu bisa kita bikin sebagai gelang. Awalnya sih bikin bros ya teman-teman ya. Jadi bikin bros dagu, bros hijab yang gede-gede itu juga bisa, selama kita bisa merangkainya sehingga membuat bros itu menjadi suatu karya yang unik dan keren gitu ya. Nah biasanya sih kalau saya bikin dari manik kaca ini saya rangkai dengan menggunakan kawat ya, bisa kawat aluminium atau kawat tembaga. Hasil karya yang bisa saya jadikan dari manik kaca ini yaitu ya mulai dari bros, kemudian gelang, ada juga strap HP ya, ataupun strap atau strap phone itu ya. Nah seperti itu. Pinter-pinternya kita lah ya ini mau diolah untuk menjadi seperti apa. Nah yang saya tahu manik kaca ini setiap semakin lama itu semakin berinovasi gitu. Jadi kalau dulu tuh yang saya tahu manik kaca ini model dan warnanya itu kayak
apa ya, kayak ya lambat laun semakin lama itu mereka berinovasi sehingga membuat suatu bentuk yang makin cantik gitu. Warnanya pun juga makin menarik gitu ya. Kalau dulu mungkin kalau yang saya tahu ya warnanya tuh agak gelap-gelap. Nah sekarang tuh warnanya jadi cerah-cerah. Nah bisa teman-teman lihat videonya ya, dari tadi itu kan warnanya ngegemesin gitu ya. Jadi kadang tuh baru lihat aja kayak kita udah bisa merancang, oh ini nanti mau dibikin ini nih, oh mau dibikin ini gitu ya. Nah itu jadi saya suka banget gitu loh. Nah karena manik kaca ini awal pembuatannya itu berada di kota, salah satu di desa di kota Jombang ya, maka biasanya manik kaca ini disebut juga sebagai manik Jombang ya, karena memang awal mula pembuatan manik ini berasal dari kota itu gitu ya. Nah kalau teman-teman mencari gitu ya di pencarian, misalkan mau beli di Shopee itu kalau nggak manik kaca, manik Jombang, nah itu biasanya akan banyak muncul beberapa toko yang menjual manik ini. Dan kalau masih bingung nanti bisa ya saya spill di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa tinggal klik linknya aja. Nah itu ada berbagai macam toko manik Jombang yang biasanya saya order ya. Dan oh iya, tiap manik kaca ini kalau teman-teman belum pernah beli ya, misalkan nanti barang datang itu kok banyak putih-putihnya kayak serbuk-serbuk kapur gitu ya. Memang di manik kaca ini dalam proses pembuatannya itu mereka sepertinya menggunakan kayak kapur gitu ya, mungkin entah supaya mungkin lebih gimana gitu ya, saya kurang paham sih. Cuma biar teman-teman nggak kaget ya, itu bukan kotor atau bukan debu atau gimana. Nah itu memang sudah bawaan dari manik-maniknya ya dalam proses pembuatannya. Kenapa sih kok suka banget dengan manik ini? Nah kalau teman-teman bisa lihat, gimana nggak suka ya, karena memang warnanya segemes itu, dan tentunya hasil yang kita rangkai nanti ketika kita menggunakan manik kaca ini pasti sesuatu barang yang sangat unik gitu ya, unik. Dan kayaknya tuh ya karena mungkin kita udah sering melihat kayak manik-manik mutiara, manik pasir. Nah kalau digabung dengan menggunakan manik kaca ini, hasil karyanya tuh jadi kayak lebih ya unik gitu ya, kayak ya begitulah. Gimana sih mau menggambarkannya, itu pokoknya unik gitu ya, karena memang bentuk-bentuk dari manik kaca ini memang nggak kayak biasanya gitu loh, nggak kayak seperti manik-manik yang biasa beredar gitu, jadi ada nilai tersendiri. Kalau dari segi harga, manik kaca ini kalau menurut saya memang agak pricey ya, jadi harganya memang lumayan. Apalagi kan barangnya berat ya, namanya juga dari kaca. Jadi kalau kita beli 1 kilo itu, per kilo itu mungkin hanya ya beberapa pieces ya, tapi nggak berat banget gitu, enggak, sewajarnya kalau kita pegang kaca gitu lah ya. Jadi kan sudah bisa dipahami ya, agak-agak berat sedikit daripada kalau kita membeli satu renteng mutiara gitu, misalkan mutiara ringan itu, nah beda lah. Nah kalau harga itu, apalagi yang saya pegang ini ya, ini harganya lumayan gitu. Nah nanti kita juga bisa sesuaikan hasil karyanya juga ya teman-teman ya, jadi jangan asal kasih harga penting laku jadi kasih harga murah, jangan. Karena ibaratnya kayak kita keluar modal gede, nanti kita menjual hasil karya pun juga disesuaikan, karena kan namanya hasil karya itu dari ide, waktu, dan tenaga yang kita gunakan itu juga berharga gitu, jangan diremehkan. Nah ini salah satu manik kaca yang sangat saya sukai ya bentuknya, walaupun kadang waktu beli itu seringnya nggak tahu gitu bikin apa. Tapi manik yang barusan tadi itu sangat langka gitu, kadang jarang, nggak semua all shop itu jual. Jadi pas beli itu ya udah beli aja, apalagi tinggal satu renteng, ya udah beli aja, ketimbang nanti pas saya lagi ada ide gitu kan ngebikinnya kemudian barangnya nggak ada gitu kan, kayak sebel gitu. Nah mumpung ada, biasanya saya tuh beli aja gitu. Jadi nanti kadang kita lihat-lihat bikin apa gitu, baru nanti muncul idenya. Nah gimana teman-teman, sudah menyaksikan ya dari tadi model dan bentuk dari manik kaca ini. Nah untuk pengemasan ketika saya masukkan di box seperti ini, biasanya sih saya
saya kategorikan, misalkan kalau ada yang box ini nih biasanya yang bentuk bulat-bulat atau gepeng tapi masih bulat juga. Kalau yang box yang sebelumnya yang pertama tadi tuh biasanya saya kumpulkan manik-manik yang berbentuk lonjong atau berbentuk tabung, supaya nggak merepotkan juga kalau kita mau cari-cari model bentuknya ya. Dan misalkan pengen bikin strap HP gitu, oh mau pakai manik yang tabung, nah kita sudah tahu tuh tempat posisinya di mana, jadi nggak bercari-carian gitu. Walaupun sebenarnya box ini kan memang transparan ya, pasti kelihatan lah dari dalam modelnya seperti apa. Tapi kalau kita sudah di benak kita, oh tempatnya ada di box yang bawah, nah itu kan enak ya, jadi memudahkan kita untuk mencari manik yang kita butuhkan. Nah kalau di box yang ini saya klasifikasikan manik kaca yang berbentuk bulat, bulat ser ya, ada juga bulat bermotif bunga, ada juga bulat gepeng, ada juga yang motif devil egg ya, kemudian ada manik kaca bunga seperti ini juga bentuknya sangat unik. Dan ini saya perlihatkan memang kadang ada beberapa kalau kita beli manik kaca ini waktu sampai itu pecah ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillahnya seller itu sangat bertanggung jawab banget, jadi ketika saya menginfokan, ngasih tahu ini maniknya ada pecahnya cuma 4 sih ya kalau nggak salah. Jadi pas pembelian selanjutnya itu ketika saya konfirmasi kemarin ini janjinya mau diganti gitu, jadi alhamdulillah dapat ganti dan lebih gitu. Bahkan kadang kalau saya beli itu pernah sekali waktu itu saya dikasih bonus gitu, 1 renteng bentuknya apa gitu, cantik pokoknya, itu kan seneng banget ya. Nah itu makanya kenapa saya berlangganan juga di toko ini gitu, jadi setiap kali butuh mesti saya ke toko yang saya nanti ada linknya di kolom deskripsi ya. Nah ini ada juga yang pecah, tapi ya udahlah, karena memang pecah itu sebenarnya bukan kesalahan mereka gitu ya. Cuma kalau yang manik bunga tadi itu kan emang dalam 1 renteng tuh isinya sedikit gitu, jadi saya ngasih tahu aja kok alhamdulillah mereka mau kasih ganti. Tapi ya di pembelian berikutnya, jadi nggak dikirim berupa 1 paket isinya itu doang gitu, enggak ya kan, nanti mereka rugi lah ya. Tapi memang kalau saya amati ya, manik kaca yang bentuknya itu agak lebih besar itu memang biasanya rawan pecahnya itu. Walaupun sebenarnya kalau dalam pengemasan itu mereka sebenarnya saya lihat ya sudah hati-hati, karena mereka kemas itu nggak jadi satu gitu, nggak, bahkan misalkan beberapa model tuh mereka kasih bubble wrap sendiri. Nah kadang itu ya namanya juga perjalanan jauh ya, apalagi ke Kalimantan gitu kan, jadi ya saya memaklumi ya kalau pasti ada yang pecah gitu ya. Kalau pecah 1 atau 2 biji ya nggak masalah lah ya. Kalau pecahnya banyak itu, nah baru boleh lah kita kasih info aja ke sellernya, siapa tahu dapat ganti gitu kan, alhamdulillah. Nah baiklah teman-teman, ini sepertinya udah selesai ya saya kemas-kemas ini manik-manik. Saya susun di atas meja begini supaya kalau saya lagi nguprek-nguprek ya atau lagi ada ide mau bikin, nah itu sudah ada di depan mata. Nah ini masih ada 2 box lagi yang masih kosong, nggak tahu sih nanti mau diisi apa ya. Apa nih ya kira-kira. Nah ini hasil tali dari rentengan manik kaca ya, jadi tadi tuh memang sengaja nggak saya gunting, jadi biar supaya bisa dimanfaatkan lagi untuk sesuatu yang lebih berguna, bisa jadikan strap-on kemudian atau mungkin gelang bisa ya. Nah pokoknya apapun itu, jadi kayak nggak mau rugi ya teman-teman. Baiklah, udah waktunya undur diri. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan video saya ini menjadi sebuah pencerahan buat teman-teman. Mungkin bisa jadi inspirasi ide mau bikin apa. Nah, jangan khawatir juga untuk bahan, semua teman-teman bisa tinggal klik aja di kolom deskripsi, itu insya Allah bahan yang murah yang saya dapatkan. Untuk inspirasi tutorial-tutorial bikin apa dari manik kaca ini bisa teman-teman saksikan di video selanjutnya ya. Silahkan cari-cari video saya di channel saya ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum.